Yuk kita ngomongin slow living. Nah, jadi pernah nggak merasa hidup selalu berlari tanpa henti? Merasa apa yang kita punya tak pernah cukup? Hari ini kita akan bahas tentang slow living dan bagaimana memahami batasan cukup bisa membawa kebahagiaan yang lebih baik buat kita ya teman-teman. Apa itu slow living? Jadi slow living itu bukan berarti malas ya, atau tidak produktif, tapi lebih ke bagaimana kita menikmati setiap proses dengan penuh kesadaran. Nah, mengurangi distraksi dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, menghargai kehidupan dengan lebih sederhana. Kenapa sih kita sering merasa tidak cukup? Nah, jadi tekanan sosial dan budaya konsumtif membuat kita terus merasa kurang, dan kurang. Perbandingan dengan orang lain yang kadang tidak realistis. Ya, bagaimana mau realistis? Kita saja memiliki privilege yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Lantas, kenapa kita membandingkan apa yang kita jalani dengan yang orang lain jalani? Disitulah titik tidak realistisnya. Mungkin gaji kita hanya 5 juta dan orang lain 20 juta. Tapi yang 20 juta itu memiliki kebutuhan yang bahkan dia hanya mampu menabung mungkin 2 juta dalam sebulan dari gajinya yang 20 juta. Berikutnya, kurangnya kesadaran akan apa yang benar-benar kita butuhkan. Ini penting ya, karena memiliki kesadaran tentang apa yang benar-benar kita butuhkan adalah suatu bentuk kemewahan. Menentukan batasan cukup bagi diri sendiri, ini penting. Dengan dapat menentukan batasan cukup bagi diri sendiri, kita akan lebih merasa bahwa yang kita miliki selama ini itu sudah lebih dari cukup. Ini akan membantu kita merefleksikan diri, apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Nah, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Terkadang dan lebih sering segala sesuatu itu kita datangkan atau kita cari hanya berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan kita terhadap barang tersebut. Coba teman-teman perhatikan ya, di kehidupan teman-teman sehari-hari. Coba teman-teman lihat di kanan kiri barang-barang teman-teman, apakah itu barang-barang yang benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar diinginkan berdasarkan ego semata karena lihat tetangga. Belajar menikmati dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Ini penting juga teman-teman, karena kita tidak sadar bahwa setiap hembusan nafas yang kita hembuskan itu ada tabung oksigen yang tidak kita kenakan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat pergi ke toko alat kesehatan. Di situ saya melihat tabung oksigen yang diameternya itu sekitar 6 kubik. 6 kubik itu adalah yang paling kecil dan bisa digunakan untuk sekitar 2 sampai dengan 4 jam. Itu harganya 550.000 teman-teman. Untuk isi ulangnya sekitar 60.000. Itu pun yang paling murah. Mungkin bisa lebih mahal lagi kalau di toko-toko yang lain. Nah, tapi maksud saya teman-teman, dengan kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita memiliki paru-paru yang bagus, paru-paru yang sehat dan tidak butuh alat oksigen tambahan. Artinya kita sedang menghemat berapa teman-teman? Kita menghemat 550.000 teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu untuk bernapas selama 4 jam maksimal. Nah, kalau 24 jam teman-teman, berapa juta kita habiskan hanya sekedar untuk bernapas. Sedangkan di satu sisi kita sudah diberikan paru-paru yang sehat, udara sekitar yang segar. Itu adalah nilai lebih yang terkadang tidak terlihat. Cara menerapkan slow living dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dengan hal-hal kecil ya, menikmati sarapan tanpa terburu-buru. Teman-teman, sarapan itu adalah hal mewah yang tidak semua orang bisa dapatkan. Saya sering lihat di TikTok, kehidupan sehari-hari budak korporat ya. Mungkin kita sebutnya budak korporat atau pegawai-pegawai yang hidup di Jakarta sana, di kota-kota besar. Itu kadang pergi ke MRT untuk pergi ke kantornya, berangkat habis subuh, sampai di kantor udah jam 8. Tidak ada waktu untuk menyiapkan makanan. Mungkin nanti sempat makan di jalan atau setelah di kantor untuk makan siang sekalian. Jadi
sarapan adalah hal mewah teman-teman. Saat teman-teman di kampung, di desa, atau di tempat teman-teman masih bisa untuk sarapan, maka nikmatilah. Jangan buru-buru sarapan dengan senang hati dan dengan sambil menikmati pagi. Nah, melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran seperti berjalan tanpa tergesa-gesa. Banyak orang yang berjalan pun tidak bisa lihat kanan dan kiri, fokus ke pandangannya ke depan sambil lihat HP. Karena diburu-buru waktu, deadline, dan banyaknya chat dari atasan, dari rekan kerja untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga kadang ada batu di depan pun tidak kelihatan. Kurangi konsumtif yang tidak perlu dan fokus pada pengalaman. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan slow living untuk mereka yang memiliki pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan pendapatan tinggi. Nah, kalau untuk pendapatan rendah, fokusnya itu adalah di kebutuhan esensial dan kebahagiaan sederhana. Menjalani hidup dengan syukur, menghargai apa yang dimiliki tanpa terpaku pada keinginan berlebihan, memanfaatkan sumber daya dengan maksimal, belajar hidup hemat, mengurangi konsumsi, dan lebih banyak menggunakan barang berkualitas tahan lama. Misalkan mau beli HP, maka beli HP nggak perlu yang flagship atau yang mid-range, beli HP yang murah tapi baterainya awet, murah tapi tahan air, sehingga itu HP-nya bisa dipakai buat konten YouTube atau buat ngojek online. Nah, itu lebih bermanfaat ya teman-teman. Toh fungsinya sama, bisa buat main HP, bisa buat komunikasi, bisa buat hiburan, nonton TV atau nonton YouTube. Menghindari utang konsumtif. Nah, tidak terelakkan untuk kelas bawah atau kelas rendah itu akan memiliki potensi-potensi untuk kekurangan uang. Sehingga salah satu caranya adalah berutang. Padahal utang kalau bisa jangan ya, karena ini akan sangat memberatkan kemampuan finansial kita ke depan. Berikutnya untuk pendapatan menengah. Untuk pendapatan menengah itu memiliki sedikit banyak fleksibilitas untuk menerapkan slow living. Sehingga fokusnya adalah mengatur keuangan untuk hidup yang lebih tenang. Jadi yang dikejar di sini adalah tenang dan nyaman ya teman-teman, menyeimbangkan pengeluaran, kebutuhan, dan keinginan agar tidak terlalu stres finansial. Memiliki barang yang benar-benar diperlukan, mengurangi kebiasaan membeli barang karena tren atau impulsif. Kita merasa punya uang lebih dan kita lihat ada barang kita tidak butuh tapi kita ingin, maka kita beli. Nah, itu bahaya teman-teman. Kemudian fokus kita itu ke pengalaman, bukan ke sekedar barangnya. Jadi kalau ada dana lebih, kita alokasikan untuk perjalanan, aktivitas kreatif, atau mencari sesuatu yang baru yang kira-kira nanti bisa menambah relasi. Dan menyederhanakan rutinitas, mengurangi distraksi seperti penggunaan media sosial berlebihan atau jadwal yang terlalu padat. Jangan ya teman-teman. Untuk yang pendapatan tinggi, maka fokusnya adalah kesederhanaan penuh. Meskipun punya uang lebih, tapi tetap usahakan hidup sederhana, memiliki investasi dan keseimbangan hidup, mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang lebih bermakna seperti kesehatan mental, waktu berkualitas, hubungan pribadi. Nah, menerapkan juga filantropi, karena di lingkungan kita mau tidak mau pasti akan ada golongan orang-orang yang kurang. Maka dengan kelebihan yang kita miliki, usahakan kita dapat berbagi. Tidak perlu banyak, tapi setidaknya tidak kita makan sendiri hasil jerih payah kita. Akan ada kesenangan dalam hati saat kita dapat berbagi. Tentu saja harus pilih-pilih, karena zaman sekarang berbagi itu tidak semudah itu. Kalau kita terlalu baik sama orang, kadang malah disalahartikan. Jadi ya tetap harus hati-hati. Cuman usahakan alokasikan untuk berbagi. Kita ambil contoh. Jika saya memiliki gaji 5 juta per bulan dan tinggal di kota kecil,
bagaimana cara saya menerapkan slow living. Pertama, saya harus bagus dalam mengatur keuangan dengan bijak. Buat anggaran bulanan berdasarkan kebutuhan, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan tabungan. Kurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak esensial, seperti gaya hidup atau membeli barang-barang hanya karena tren. Prioritaskan pengalaman daripada kepemilikan materi. Seperti yang tadi saya jelaskan, jalan-jalan itu penting untuk menambah relasi. Berikutnya, menikmati kesederhanaan sehari-hari. Bangun tidur pagi hari tanpa terburu-buru, menikmati kopi, sarapan, atau susu, dan penuh kesadaran itu sangat menyenangkan. Berbanyak aktivitas yang tidak perlu biaya besar, seperti jalan-jalan di alam, membaca buku, berkebun, atau menikmati kopi di rumah dengan tenang. Jadi ternyata banyak hal-hal sederhana di sekitar kita yang bisa kita nikmati, seperti berkebun atau jalan-jalan di taman samping rumah. Tapi jarang kita lakukan, teman-teman. Kita anggap itu hal biasa, padahal itu adalah hal mewah yang tidak semua orang bisa menikmati seperti itu, teman-teman. Hindari distraksi digital yang berlebihan. Penggunaan media sosial jangan kebanyakan. Mengurangi ketergantungan pada konsumerisme. Belanja dengan lebih sadar. Beli barang berkualitas yang memang benar-benar diperlukan. Menerapkan gaya hidup minimalis. Semakin sedikit barang, maka akan semakin sedikit hal-hal yang harus dirawat dan dipikirkan. Karena maintenance barang itu juga penting ya. Tidak sekedar kita mampu beli tapi tidak mampu merawat. Wah, itu ujung-ujungnya maka barangnya hanya akan dibuang. Dukung produk lokal. Nah, saya sendiri itu sering belanja di pedagang keliling sekitar rumah. Karena dengan begitu ekonomi akan berputar. Mungkin kita tidak berbagi secara langsung memberikan sumbangan ke orang di sekitar rumah kita, tapi dengan kita belanja di mereka akan punya jalur penghidupan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Berikutnya, menciptakan rutinitas yang menenangkan ya teman-teman. Luangkan waktu untuk melakukan hobi seperti memasak, melukis, atau menulis. Hindari keharusan untuk selalu produktif. Tidak apa-apa menikmati waktu luang tanpa merasa bersalah. Nggak perlu teman-teman, santai saja. Berlatih meditasi atau sekedar refleksi diri untuk lebih memahami apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Membangun koneksi dengan orang-orang sekitar. Nah, ini penting ya teman-teman. Pelan-pelan nikmati interaksi dengan keluarga, teman, istri, anak tanpa terburu-buru. Bergabung dengan komunitas sekitar, kelompok baca, kelompok olahraga, atau kegiatan sosial. Silahkan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, karena kebahagiaan sejati seringkali datang dari hubungan yang bermakna. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini dan dapat memberikan wawasan dan sudut pandang yang berbeda kepada teman-teman, sehingga teman-teman dapat lebih tenang dalam menjalani hidup. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast saya hari ini.